Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lahu azhara fil wujudi nura haqiqatin nabiyyil mahmudi. Wa salli ya rabbi ala Muhammadin al-fatihil khatimi tahal amjadi wa nasiril haqqi wa hadina ila siratikal qawimi nahjal fudala wa alihi bihaqqi qadrihil fakhim wa jahi miqdari maqamihil azim, amma ba'd. Jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afa, sering menjadi pertanyaan jamaah di majelis-majelis ilmu terkait masalah pembagian daging kurban ketika hari Idul Adha datang. Di antara yang paling sering jadi pertanyaan dan menjadi keresahan kita semua adalah pembagian daging kurban kepada non-muslim. Mengenai masalah ini terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan memberikan daging kurban kepada non-muslim secara mutlak. Ada pula sebagian ulama yang memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Beberapa ulama yang mengharamkan adalah pertama Imam Muhammad Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid 8 halaman 141 menyebutkan, walahu ay al-mudahi an nafsihi illam yartadda al-aklu min udhiyati tatawu'in wa hadyihi bal yundabu ammal wajibatu fayumtana'u akluhu minha sawa'un fi dhalikal mu'ayyanatu ibtida'an aw amma fi dhimmah wa kharaja bima marrah ma law dhaha an ghairihi aw irtadda fala yajuzu lahul aklu minha kama la yajuzu it'amu kafirin minha mutlaqan. Wa yu'khadhu min dhalika imtina'u i'ta'il faqiri wal muhda ilaihi minha syai'an lil kafiri idhil qasdu minha irfaqul muslimina bil akli li'annaha diyafatullahi lahum falam yajuz lahum tamkinu ghairihim minhu lakin fil majmu'i anna muqtadal madhhabil jawazu. Artinya dibolehkan, bahkan disunnahkan bagi orang yang berkurban selama ia tidak murtad untuk makan dari hewan kurban dan sembelihannya atas nama kurban dan sembelihan sunnah. Adapun kurban atau sembelihan wajib, yaitu sembelihan nazar, ia tidak dibolehkan memakannya baik kurban wajib itu dita'yinkan atau memang masih dalam bentuk tanggungan atau janji. Berbeda dari apa yang disebutkan jika ia menyembelih kurban untuk orang yang telah meninggal atau ia murtad setelah menyembelih, maka ia tidak dibolehkan memakan daging kurban tersebut sebagaimana tidak boleh memberikan makan dengan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak. Dari sini dapat dipahami bahwa orang fakir atau kaya diberi yang kurban tidak boleh memberikan sedikit pun kepada orang kafir. Sebab tujuan dari kurban adalah memberikan belas kasih kepada kaum muslim dengan memberi makan kepada mereka. Karena kurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk mereka. Maka tidak boleh bagi memberikan kepada selain kaum muslimin. Akan tetapi menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' memboleh memberi daging kurban ke non-muslim. 2. Imam Ali Syabramalisi menjelaskan pendapat Imam Ar-Ramli dalam Hasyiyah Nihayatul Muhtaj. Qauluhu kama la yajuzu it'amu kafirin. Dakhala fil it'ami ma law dayyafal faqiru awil muhda ilaihil ghaniyyu kafiran fala yajuzu. Na'am law ittarral kafiru wa lam yajid ma yadfa'u daruratuhu illa lahmal udhiyati fayanbaghi an yadfa'a lahu minhu ma yadfa'u daruratahu
wa yatmanuhul kafiru bibadalihi lil fuqara'i walau kana ad-dafi'u lahu ghaniyan kama law akala al-mutarru ta'ama ghairihi fa innahu yatmanuhu bil badali wala takunu ad-daruratu mubihatan lahu iyyahu majjanan. Qauluhu mutlaqan ay faqiran aw ghaniyan mandubatun aw wajibatun. Artinya, pendapat yang mengatakan non-muslim tidak boleh diberikan kurban, larangan tersebut termasuk juga ketika orang fakir atau orang muslim kaya yang diberikan hadiah daging kurban kedatangan tamu orang kafir, maka dilarang memberikan jamuan kurban kepadanya. Tetapi bila orang kafir tersebut menamu dan ia kelaparan sampai tidak ada makanan untuk menolong nyawanya melainkan daging kurban, maka boleh diberikan kepadanya seukuran yang dapat menolong ia agar tidak mati. Dan si non-muslim tersebut harus memberikan ganti rugi uang sebesar harga daging yang ia makan, sekalipun yang memberikan makan kepadanya orang kaya. Sebagaimana orang yang mengalami darurat atau terpaksa mencuri atau makan makanan orang lain tanpa izin, maka ia harus berikan ganti rugi untuk menghalalkannya. Kondisi darurat atau terpaksa yang dialami seseorang tidak begitu saja menjadikan gratis barang yang ia makan. Perkataan kafir dilarang secara mutlak. Yang dimaksud kafir adalah seluruhnya, baik ia fakir atau kaya, baik kurban sunnah atau juga kurban wajib. Imam Ibnu Qasim dalam Hasyiah Tuhfah jilid 9 halaman 364 mengomentari pendapat Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Al-Majmu' yang membolehkan non-muslim menjadi mustahiq kurban. Qauluhu wa la yusrafu syai'un minha likafirin 'alan nas. Qala fi syarhil ubabi kama naqalahu jam'un mutaakhiruna wa raddu bihi qaulal majmu'i wa naqalahu al-Qamuliyyu an ba'dil ashabi wa huwa wajhun ma la ilaihil muhibbut tabariyyu annahu yajuzu it'amu fuqara'il dhimmiyina min udhiyatit tatawwu'i dunal wajibati ay kama yajuzu i'ta'u sadaqatit tatawwu'i lahu wa qadiyatun nasi annal mudahhiya law irtadda lam yajuz lahul aklu minha wa bihi jazama ba'duhum wa annahu yamtani'ut tasadduqu minha ala ghairil muslimi wal ihda'u ilaihi. Artinya, perkataan tidak diperbolehkan memberikan sedikit pun bagian kurban kepada orang kafir berdasarkan nas Imam Syafi'i. Hal tersebut dinyatakan oleh pengarang kitab Al-Ubab sebagaimana dikutip oleh para ulama mutaakhirin, dan mereka sepakat menolak pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang membolehkan kurban diberikan kepada non-muslim. Al-Qamuli juga mengutip pendapat para pengikut mazhab Syafi'i yang notabene sebagai pendapat yang digandrungi oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari, yakni adanya kecenderungan membolehkan memberikan makan orang kafir zimmi, yaitu kafir yang dilindungi undang-undang, dari daging kurban sunnah bukan kurban wajib, dengan alasan sebagaimana boleh memberikan sedekah sunnah kepada non-muslim. Statement nas Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang berkurban, bila ia murtad setelah menyembelih kurbannya, maka tidak diperbolehkan makan kurbannya. Dari sini dibangun logika bahwa diharamkan memberikan kurban baik atas nama sedekah atau hadiah kepada non-muslim. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim cetakan Darul Kutub jilid 2 halaman 302 mengatakan bahwa pendapat yang mu'tamad,
yaitu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, adalah pendapat yang mengharamkan non-muslim menjadi mustahik atau penerima kurban secara mutlak. Adapun ulama yang membolehkan pemberian daging kurban kepada non-muslim diantaranya adalah yang pertama Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali menyebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid 11 halaman 105 sebagai berikut. Faslun wa yajuzu an yut'ima minha kafiran. Wa bihadza qala al-Hasan wa Abu Thawrin wa ashabur ra'i wa qala Malikun ghairuhum ahabbu ilaina. Wa kariha Malikun wa Laythu i'ta'an nasrani jildal udhiyah. Wa lana annahu ta'amun lahu akluhu fajaza it'amuhu lidhimmi kasairi ta'amihi wa li'annahu sadaqatut tatawwu'in fajaza it'amuha dhimmi wal asira kasairi sadaqatut tatawwu'i fa amma sadaqatul wajibatu minha fala yujzi'u daf'uha ila kafirin li'annaha sadaqatun wajibatun fa ashba'atiz zakata wa kaffaratal yamin. Artinya pasal dan boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir inilah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Hasanul Basri, Abu Thawr dan kelompok rasionalis atau ashabur ra'i. Imam Malik berkata selain mereka orang kafir lebih kami sukai. Menurut Imam Malik dan Imam Al-Layth makruh memberikan kulit hewan kurban kepada orang Nasrani. Sedang menurut kami itu adalah makanan yang boleh dimakan. Karenanya boleh memberikan kepada kafir zimmi sebagaimana makanan orang Islam selain kurban. Alasan lain kurban adalah sedekah sunnah, maka boleh diberikan kepada non-muslim atau kafir zimmi dan para tawanan perang seperti sedekah sunnah lainnya. Adapun sedekah wajib yaitu kurban wajib maka tidak dibolehkan memberikannya kepada non-muslim karena sedekah wajib menyerupai zakat dan kafarah sumpah. Yang kedua Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 8 halaman 425. Ikhtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmati farakhasa fihi Al-Hasanul Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr wa qala Malikun ghairuhum ahabbu ilaina wa kariha Malikun i'ta'un nasrani jildal udhiyati aw syai'an min lahmiha wa karihahu Laythu qala fa in tubikha lahmuha fala ba'sa bi akli dhimmi ma'al muslimina minhu ma nassuhu hadha kalamu Ibnul Mundhiri wa lam ara li ashabina kalaman fihi wa muqtadal madhhabi annahu yajuzu it'amuhum min dhahiyati tatawidunal wajibah. Artinya para ulama berbeda pendapat pada masalah memberikan makanan kepada orang fakir dhimmi. Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Thawr membolehkan. Sedangkan Imam Malik berkata, memberikan kurban kepada kaum muslimin aku lebih sukai. Imam Malik dan Imam Layth memakruhkan memberikan kulit atau bagian daging kurban kepada orang Nasrani. Imam Layth berkata bila dagingnya dimasak terlebih dahulu, maka boleh diberikan buat makan kafir dhimmi bersama-sama orang-orang muslim. Pendapat ini dipopulerkan oleh Imam Ibnul Mundhir. Tapi aku tidak menemukan pengikut mazhab Imam Syafi'i yang membicarakan hal tersebut. Sedangkan pendapat yang selaras dengan mazhab Imam Syafi'i adalah boleh memberikan daging kurban buat non-muslim dengan kurban sunnah bukan kurban wajib. Yang ketiga Fatwa Lajnah Daimah jilid 11 halaman 425 Syekh Abdullah bin Qa'ud, Syekh Abdul Razak Afiwi dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Yajuzu lana an nut'imal kafiral mu'ahada wal asira min lahmil udhiyati wa yajuzu i'ta'uhu minha li faqrihi aw qarabatihi aw jawarihi aw ta'lifi qalbihi li'anna nusuka innama huwa fi dhabhiha aw nahriha qurbanan lillah wa ibadatan lahu wa amma lahmuha fal afdalu an ya'kula thuluthahu
wa yuhda ila aqaribihi wa jiranihi wa asdiqaihi thuluthahu wa yatasaddaqu bi thuluthi al fuqara wa in zada aw naqasa fi hadhihi al aqsami aw iktafa bi ba'dihha fala haraj wal amru fi dhalika wasi'un wa la yu'ta min lahmil udhiyati harbiyan ya anna al wajiba kabtuhu wa id'afuhu la muwasatuhu wa taqwiyatu bis sadaqah wa kadzalika al hukmu fi sadaqat at tatawwu'i li umumi qouli ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha an tasila ummaha bil mali wa hiya musyrikatun fi waqtil hadanah. Artinya boleh bagi kita memberikan daging kurban kepada orang kafir mu'ahad yang dilindungi undang-undang, dan tawanan non-muslim boleh memberikannya karena kepakaian si non-muslim atau karena adanya hubungan famili dan tetangga, atau juga dengan tujuan agar non-muslim tertarik hatinya untuk masuk Islam. Ibadah kurban disyariatkan menyembelihnya karena semata-mata untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Yang paling utama sepertiga dagingnya untuk dikonsumsi, sepertiga lagi diberikan hadiah kepada kerabat, tetangga dan teman. Sepertiga sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Apabila jatah pembagiannya ada yang lebih dan kurang dari yang disebutkan atau dicukupkan pada kelompok tertentu, maka tidak berdosa. Dalam perkara tersebut terdapat kelonggaran, tetapi jangan diberikan hewan kurban kepada kafir harbi. Karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah melemahkan musuh Islam, bukan dengan memberikan kasih sayang dan menguatkannya dengan memberikan sedekah. Begitu juga hukum memberikan sedekah sunnah, karena secara umum dibingkai dalam firman Allah Ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma untuk memberikan perhatian finansial kepada ibunya yang masih musyrikah pada zaman hudnah, zaman gencatan senjata. Kesimpulannya, argumentasi yang dibangun oleh kelompok ulama yang mengharamkan kurban diberikan kepada non-muslim secara mutlak karena adanya tujuan kurban itu sendiri untuk menunjukkan belas kasih kepada orang-orang muslim dengan cara memberi makan kepada mereka. Di samping itu kurban adalah diyafatullah, jamuan Allah secara khusus untuk kaum muslimin pada hari raya Idul Adha. Konsekuensi logis dari cara pandangan seperti demikian adalah tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Sedangkan kelompok ulama yang memperbolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim adalah bahwa kurban itu termasuk sedekah. Tidak ada larangan memberikan sedekah kepada non-muslim dengan harapan solidaritas yang diberikan kepada non-muslim memiliki nilai positif bagi non-muslim untuk tertarik masuk Islam. Namun kebolehan memberikan daging kurban hanya kepada non-muslim yang bukan harbi atau yang tidak memusuhi orang Islam. Dan kurban tersebut adalah kurban sunnah, bukan kurban wajib atau nazar. Dari kedua pandangan di atas, lebih baik kita mengamalkan pendapat ulama yang melarang memberikan bagian apapun dari hewan kurban, baik mentah atau sudah matang untuk non-muslim. Bila kita ingin mengamalkan konsep Islam rahmatan lil alamin, maka hendaknya kita berikan mereka daging selain kurban. Kita bertetangga, berinteraksi sehari-hari kepada non-muslim itu berdomisili di depan tempat eksekusi hewan kurban. Lalu ada perasaan kagak enak bila mereka kita tidak berikan, maka cukup kita berikan mereka daging yang kita beli di pasar. Dengan cara seperti itu,
kita benar-benar selamat mengamalkan agama dengan ihtiyat atau hati-hati dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi kepada makhluk Allah Ta'ala meskipun kepada non-muslim. Juga mengingat kaum muslimin di banyak tempat yang belum kebagian daging kurban, dikarenakan jumlah kaum muslimin yang berkurban kagak sembabat atau sempadan dengan jumlah kaum muslimin yang ingin menjadi mustahik daging kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.